Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Salah satu contoh demokrasi terlihat pada seorang calon yang sedang berpidato atau berkampanye di depan umum. Ternyata demokrasi ada beberapa jenis tahu. Yang pertama, demokrasi tidak langsung. Berarti penyaluran kekuasaan rakyat dalam sebuah pemerintahan secara tidak langsung. Yang berarti rakyat memilih perwakilan baginya yang bisa melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat tersebut. Dan kedua, demokrasi langsung. Berarti rakyat berpartisipasi secara langsung dalam menyalurkan kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi di dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi langsung, bisa dilaksanakan dengan musyawarah langsung dengan rakyat mengenai kebijakan dan hukum yang akan diberlakukan dalam komunitas. Nah, teman-teman, sebagai contoh demokrasi langsung, kita bisa melihat bahwa mereka sedang bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan dengan pemungutan suara yang dimana hanya pemilih yang mengetahui siapa yang mereka pilih. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah bermufakat sebagai negara dengan budaya musyawarah atau perundingan untuk menciptakan sebuah kesepakatan. Demokrasi Pancasila menekankan pada keadilan sosial yang bertujuan agar rakyat dilihat sebagai sebuah persatuan kekuasaan yang bersifat relatif dan tidak setimpal. Dalam demokrasi presidensial, rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana tertinggi bidang eksekutif yang melaksanakan hukum dan undang-undang, serta bersama dengan legislatif menciptakan undang-undang dan anggaran kebutuhan negara. Maka, demokrasi presidensial merupakan salah satu hal yang krusial bagi sebuah negara dan rakyat untuk menentukan masa depan negara. Demokrasi liberal secara etimologis, demokrasi liberal berarti bagaimana sistem demokrasi memberi kebebasan individu bagi rakyat. Artinya, rakyat bebas untuk melakukan dan menentukan nasibnya sendiri, tanpa ada campur tangan negara. Namun, demokrasi liberal tetap menekankan pada pembatasan dari kebebasan itu adalah kebebasan dalam kurung hak orang lain juga. Demokrasi parlementer juga mempunyai sistem yang identik dengan demokrasi presidensial. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan untuk menyampaikan aspirasinya melalui parlemen atau DPR. Anggota DPR mewakili berbagai daerah yang memiliki aspirasi yang bervariasi. Oleh karena itu, demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk demokrasi yang paling dasar dalam pengaplikasiannya. Selesai. Belum. Demokrasi terpimpin, meskipun demokrasi berarti kekuasaan yang ditumpu pada rakyat, ada jenis demokrasi yang memiliki kesan otoriter. Walau sebenarnya tidak identik dengan sistem otoriter, demokrasi terpimpin adalah sistem di mana rakyat merupakan pemegang kuasa tertinggi, memilih perwakilan bagainya, namun hanya pada pemimpin pusat. Walau tidak bisa dikategorikan sebagai sistem otoriter, namun bisa berakhir pada sistem yang otoriter. Kelebihan demokrasi dapat dilihat pada peristiwa berikut. Para wakil rakyat dipilih harus melindungi kepentingan rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi, dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi. Memberikan pendidikan politik kepada rakyat juga merupakan salah satu kelebihan demokrasi. Demokrasi bisa berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat akan ikut terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara. Dalam demokrasi, ada pula masyarakat yang lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas, di mana
Mereka bisa saja menyuap masyarakat untuk memilih mereka. Orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi, dan korupsi bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara asalkan memiliki uang. Selanjutnya, pemerintah akan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten.